Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darul Abrar yang insyaallah dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hati yang selalu merasa cukup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis. Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah dengan harta malah masih merasa tidak cukup atau fakir. Ia ingin terus menambah dan menambah kekayaannya. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang-orang fakir terhadap harta, tidak merasa cukup dengan harta. Sikapnya demikian karena kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta, padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itu adalah kekayaan sebenarnya?" Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Dan apakah engkau beranggapan bahwa kefakiran itu adalah dengan sedikitnya harta?" Diriku menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau pun menyatakan, "Sesungguhnya kekayaan itu adalah dengan kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah dengan kefakiran hati." Hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya hati." Banyak yang memiliki harta namun jarang memiliki sifat mulia, yaitu merasa cukup dengan nikmat Allah. Jika kita memilikinya, maka kita akan tidak tamak pada harta orang lain, dan juga selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yakin bahwa segala yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dan dengan rezeki tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Quran surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, "Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran surah Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Apa saja di antara rahmat Allah yang Dia karuniai, yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Quran surah Fatir
ayat kedua. Sebelum kita tutup hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana ya lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus kompes, ibu, bapak, jamaah salat subuh Masjid Jatul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakannya, ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.